Halo para manajer semua, balik lagi di WRKP FPL Podcast. Seperti biasa H-1 sebelum game week, karena kita habis libur 2 minggu international break. Akhirnya Premier League balik lagi weekend ini, besok main. Nah, jadi buat kalian yang kemarin panah merah kayak gue, anjir gue panah merah lagi, kampret. Nah, Oh, saya kita tidak. Saya nah, tidak. kita bantu Saya panah kalian biar hijau. bisa balik lagi ke panah hijau ya. Nah, baik sama gue Fadil, sama Amar lagi. Apa kabar? What's up? Nah, sama Nuha lagi. Halo semuanya. Nah, gimana nih? Kalian kemarin game week 4 hijau apa merah nih? Tulis di komen ya, jangan lupa. Nah, jadi sebelum mulai seperti biasa kita bakalan kasih lihat hasil game week 4 kemarin. Kalau gua nih game week 4 kemarin dapat poin 61. Average poinnya di atas poinnya di atas average point 48. Cuman ini gua ininya nih kalau lu lihat nih, ininya overall gua turun, sayang sekali. Dari ini overall ini gue turun dari 172.000 ke 197.000. Gue juga bingung kenapa. Tapi kayaknya sih kalau misalnya gue harus jawab ini karena ini gue pertama kan nih Mar, lu tim lu kenapa dah? Masa 7-2 Kak? 7-2 loh. Kalau misalnya 2-0 enggak apa-apa gitu. 7-2 lawan Aston Villa. Aduh. Oh iya tuh Liverpool 7-2 sih. Tapi tim gue juga hancur juga sih. Tim gue di fantasi maupun di kehidupan nyata, aduh banget ya. Speechless gue. Iya, ini TAA -1. Aduh, ini Brighton juga. Brighton gue pakai Matthew Ryan 0. Aduh, terus De Bruyne blank lagi 2. Zaha yang gue kemarin beli blank 2. Aduh, ini Harvey Barnes yang kemarin kita jago-jagoin blank. Cuman tetap aja Calvert-Lewin sama Kane meledak. Untungnya kemarin juga Mo Salah yang untungnya bisa ya, walaupun kemarin Liverpool memalukan ya, tapi lagi. masih naruh mukanya lah nih. Salah kemarin kan bikin 2 gol ya. Salah iya 2 gol ya. Iya 2 gol. Nah, gue kaptenin. Untungnya return. Berarti alhamdulillah gue 5 week 4 week pasang kapten semuanya return alhamdulillah. Nah, next ini timnya Amar. Amar kemarin nge-wildcard. Nge-wildcard tapi poinnya 46 di bawah average points. Nah, ini kalau lihat nih hasil timnya lagi-lagi TAA parah banget. Nah, ini juga Digne yang mungkin back alternatif kalau lu nggak mau back Liverpool yang laham banget ya. Ini bisa pasang Digne, cuman kemarin Digne 1 doang. Nah, ini yang gua ini nih, Mar, lu mulai percaya sama Kai Havertz nih. Kemarin kan Kai Havertz bikin ini ya, bikin assist ya. Lu boleh percaya nih sama Kai Havertz? Buat sementara karena gua nggak bisa transfer in sama transfer out dulu, gua sih mau coba keep dulu. Ini berdasarkan ini gue masih historik lihat dia di Bundesliga ya. Dia tuh di Bundesliga tuh salah satu creator on the better end of creators lah. Kan dia main nomor 10 di Chelsea juga di 4-2-3-1 kan dia mainnya di rada depan. Jadi mau lihat dulu nih ke depan untuk Kai Havertz gimana. Terus ya buat minggu depan juga gue nggak ada transfer out karena abis wildcard yang akhirnya juga jetot. Ya we'll sih. Gue masih cukup percaya pegang dulu deh untuk 1-2 game ke depan. Dan kalau nggak salah ya untuk fixtures nggak gitu berat. Yang berat Chelsea, ya FDR-nya berat tuh 4 lawan MU. Tapi ya FDR is nothing karena pada kenyataannya kemarin MU juga kalah banyak kan sama Spurs. Gila. Lah Liverpool aja yang FDR-nya 2 kalah sama Aston Villa. Nah, maksudnya jadi kayak kalau untuk FDR-nya yang 4 cuman 1 gini, gue sih nggak ada alasan buat transfer out ya, kecuali kayak dia 4 panjang gitu, gue mungkin baru mikir. So ya, kayak Havertz. Sementara gue kayak Havertz ya. Oke, nah. Terus depannya seperti biasa ya DCL yang udah kita
udah kita saranin dari kemarin. Siapa yang masih nggak denger saran kita pasang DCL. Ya sekarang aja harganya udah 7,6 loh. Aduh, Sudah naik. Ya kalau lu masih nggak percaya, ya mungkin ini ya kan gue tadi baca historic match-nya lawan Liverpool ini kan ada kemungkinan nih kayaknya kan DCL bakal blank pertama kali ya karena 5 match terakhir itu skornya 1-1, sisanya 4 match 0-0. Nah, ini gua mungkin kayak ini DCL pertama kali blank, teman. Gue nggak mau impulsif sih kalau gue ya. Kalau gimana Mar kalau misalnya DCL misalnya ngeblank? Gue sih akan tetap pegang karena lagi-lagi football is a collective sport. DCL itu menurut gue bisa sampai ke tahap ini bukan karena cuman dia punya talenta individu yang jago, tapi ada support dari teman-temannya, James Rodriguez, Richarlison, and the list could go on lah. Terus udah gitu skemanya Don Carlo juga it works for him. Jadi ya keberhasilannya Everton, keberhasilan Dominic Calvert-Lewin ini bukan semata-mata lebih ke sistemik. Dan yang sifatnya sistemik ini cenderung lebih sustain. Jadi kalau ada 1-2 blank week, gue sih bakalan sabar. Cuman nanti pastinya situasional ya. Lihat kalau dia udah 3-4, terus udah gitu lihat ada yang race karena FPL ini sifatnya lu bisa transfer in and out kapan aja. Ya nggak menutup kemungkinan lah untuk gue transfer ke pemain-pemain yang FDR-nya lebih enteng atau yang harganya lebih murah biar gue bisa ganti di midfield atau di back. Kita lihat aja nanti. Oke. Nah, next ini poinnya Nuha 57 di atas average points. Ini kalau timnya, ini ya, lu masang pemain yang musim kemarin back tengah sekarang jadi back sayap ya, ini Romain Saiss ya? Iya, Romain Saiss kemarin dia di Wolves pas pertandingan lawan apa ya, gue lupa. Kemarin Wolves itu lawan Fulham. Oh iya, lawan Fulham. Jadi tuh Wolves tuh main dengan sistem 3-4-3. Jadi dia bermain sebagai wingback. Jadi ya lumayan lah mainnya. Iya. Terus Nuha ini pasang James sama Salah, cuman kaptennya di KD. James ya. Gue tuh kemarin tuh pas waktu lawan Everton tuh gila, gue teriak seneng banget. Gila ya. Poinnya assist, golin, luar biasa banget. Iya, cuman kaptennya di KDB ya. Itu sayang banget ya. Jadi, nah itu hasil poinnya, tapi ya at least overall naik lah ya. Overall naik. Nah, jadi nih kita langsung masuk ke preview game week 5. Kan kemarin kan internasional udah selesai, cuman sayangnya ada beberapa pemain yang cedera. Contohnya kayak kemarin tuh yang backnya Chelsea yang poinnya gokil banget tapi tiba-tiba cedera. Tuh Ben Chilwell, gimana Mar? Ben Chilwell nih. Wah, itu tuh gue salah satu alasan gue wildcard tuh gara-gara itu pas gue beli cedera ya. Nggak cuman Ben Chilwell, Kevin De Bruyne juga. De Bruyne. Terus udah gitu rumor pemain Portugal yang sekarang kena COVID ya, gara-gara CR ya. Kan Cristiano Ronaldo kan udah confirm tuh COVID. Pemain kayak Wolves kan ada 5 sendiri tuh pemain Portugal. Banyak banget diinvestigasi. Jadi sebenarnya itu kayaknya pemain-pemain Wolves tuh masih pada doubtful tuh. Iya. Emang ini international break ini buat FPL ya. Itu buat FPL sih petaka sih menurut gue. Iyalah, gila. Bisa merusak satu ritme dari form klub yang lagi baik, tiba-tiba kena break. It's like a timeout in basketball gitu, atau di American football ketika dia main udah bagus timeout itu kan merusak ritme. Terus kedua adanya traveling, adanya pertandingan tambahan itu bisa menyebabkan risiko cedera lebih tinggi. Jadi ya dan secara pertandingan juga gue nggak merasa menikmati ya. Jadi gue sih nggak gitu suka sama international break, apalagi di FPL nih, aduh kacau banget deh. Iya, sebenarnya kalau menurut lu UEFA apa yang kemarin UEFA Nations League. Nations itu penting gak sih sebenarnya? Kalau coba Amar dulu. Buat gue enggak, sorry. Kenapa? Buat gue enggak karena ya gue nggak dapat esensi
dan relevansi dari kompetisi ini aja gitu sebagai fans bola. Ya udah, negara ketemu negara friendly, nggak ada kompetitifnya, beda sama kayak cup yang mereka mainnya serius gitu. Terus udah gitu lebih sering ngikutin pertandingan klub, tiba-tiba harus dipotong, pulang-pulang pemain gue pada cedera, kayak selain pertandingannya dan relevansinya yang ada, impact-nya tuh lebih parah. Jadi gue nggak gitu suka. Nggak deh. Gimana betul? UEFA Nations League. Nations League ya. Penting ya sama sih, gue sebenarnya pendapat gue sama Amar itu Nations League itu benar-benar bisa ngerusak momentum sebuah klub. Misalnya kayak klub ini udah misalnya sudah straight win 5 kali. Nah, ketika international break otomatis mereka harus adaptasi lagi, tim ini harus adaptasi lagi untuk misalnya latihan untuk menyesuaikan skema mereka lagi. Apalagi 2 minggu itu cukup lama loh. Dari nggak ada training antar klub 2 minggu kan cukup lama. Dan bisa berpengaruh juga jadinya. Ya, tapi ya di sisi lain tuh kadang internasional bisa membuat, ya khususnya para manajer FPL nih, yang kalau misalnya tiba-tiba di klub yang nggak terlalu banyak main, terus di international break, terus tiba-tiba dia meledak mainnya bagus, itu bisa menjadi salah satu ya kunci untuk melihat di watchlist lah pemain ini kira-kira nanti bakal bagus atau enggak. Tapi ya overall sih gue nggak suka dengan adanya UEFA Nations League. Oke. Nah, gimana nih kalau kalian yang nonton sama dengerin, menurut kalian gimana UEFA Nations League itu penting apa enggak sih? Nah, jadi langsung aja komen ya di video kita, atau misalnya dengerin di Spotify, langsung aja reply di tweet kita ya. Nah, itu buat yang injuries kita langsung aja nggak pakai lama ya. Kita langsung masuk ke saran-saran pemain yang harus kalian berarti masukin ke watchlist ya. Kalau misalnya lagi belanja di online shop gitu kan ada watchlist gitu kan. Nah, ini masukin watchlist gitu. Siapa tahu mau beli atau misalnya mau beli sekarang gitu. Karena yang pertama, karena ini gua dengan berat hati harus ngidupin wildcard nih gua. Gila, deal. Baru juga week 4, biasanya lu udah week 7, week 8 wildcard, sekarang wildcardnya week 4 ya. Nah, gua dengan terpaksa wildcard. Jadi gua obrak-abrik tim gua. Nah, ini sementara tim gue sekarang nih ya. Gue kemarin ganti kiper gue preview dikit ya. Gue kemarin ganti kiper ke kiper Newcastle, Cardarlo, karena dia saves-nya paling banyak. Gue masukin Lamptey, Dallas, TAA gue ganti ke Robertson, karena gue butuh duitnya buat kedepannya. Sama gue masukin Serge Aurier, karena Aurier kemarin kan 12 poin. Nah, cuman gue masih nggak yakin, ini kan backnya Spurs kemarin beli Reguilon ya, dia kan di back kiri ya. Nah, back kanan ini gue rada ngeri bisa diganti sama Ben Davies takutnya. Cuman gue bakal confirm besok, karena nanti malam ini kan ada injury report kan, press conference sama semua pelatih Premier League. Nah, gue tunggu dulu nih gimana kondisinya, karena kemarin gue dapat info itu Patrick Van Aanholt. Mungkin ini kalau manajer FPL pasti tahu dia lah. Ini kan ibaratnya PVA ini kan udah cult following-nya ya. Nah, ini Van Aanholt ini sembuh. Kalau bisa Van Aanholt sembuh, Mitchell pasti cadangan tuh kan. Udah pasti cadangan. Nah, jadi gue nunggu konfirmasi dulu. Kalau misalnya beneran Van Aanholt sembuh, gue bakal jual Mitchell. Di tengah, KDB gue jual. Cuman tadi dapat info Aguero udah sembuh. Ini gue pusing, makanya pusing. Aduh, gimana ya? Jadi tengah gue beli Son sama beli Grealish. Nah, satu lagi ada satu pemain yang menarik ini, tapi nanti gue jelasin belakangan. Yang depan gue ganti Mitrovic ke Callum Wilson, karena Callum Wilson udah veteran FPL, dia udah terbukti banget pas musim kemarin di Bournemouth, dan kemarin dia juga bikin gol kan di Newcastle. Nah, yang tadi gue bilang, gue nyaranin satu pemain ini pemain Brighton namanya Solomon March. Nah, kenapa Solomon March? Karena pertama, kalau fixture ini ya fixturenya memang lumayan tricky, cuman FDR ini nggak berarti apa-apa ya mereka, karena kan ya kayak Liverpool kemarin kalah. Maaf ya. Itu apes banget tuh, gue bete banget tuh. Iya kan, gue juga kaget tuh. Lah, ini kalau Liverpool bisa 7-2, gue kira 7-2 Liverpool, kalau 7-2 Liverpool kan
Iya. Ini 72 lah. Itu benar-benar upset sih. Upset Iya, banget. makanya upset alert banget ya. Parah itu. Nah, jadinya kalau ini Brighton ini kan next weekend ketemu Crystal Palace. Week 6 ketemu West Brom, week 7 ketemu Tottenham, agak susah sih. Week 8 ketemu Burnley. Kalau menurut gua ini kalau misalnya lu butuh pemain buat short term, ini gua nyaranin Solomon March karena kalau lihat dari Optanya Solomon March ini dia mainnya kan di midfielder kiri. Tapi dia shot inbox-nya 5 loh, lumayan banyak. Nah, terus juga key passes-nya ini dia 5. Nah, jadi kalau gua kasih juga nih ininya di ini ya nih heat map dan posisi tempat dia nge-shootnya. Ini kalau lihat nih ya, ini shootnya Solomon March tuh yang tadi gue bilang shotnya ada 6, 5 di inbox. Tuh, lumayan banyak. Terus gue kasih lihat ininya heat mapnya ya. Heat mapnya nih lu lihat nih, bagian kiri Solomon March panas banget. Jadi karena panasnya gini, kemungkinan besar dia buat bikin assist, ngasih umpan lumayan gede. Nah, terus juga kalau lihat kan di bagian tengahnya nih ya, agak-agak deket-deket box dia juga lumayan panas. Jadi karena itu dia juga shotnya 6 tuh. 6-nya kan kebanyakan di inbox gini kan. Nah, sama terakhir ini harganya juga sih terakhir. Harganya dia 5 juta loh tuh. 5 juta yang punya dia cuma 0,9% diferensial. Tuh. Kalau misalnya dia ngegol atau assist ya dan ngikutin saran kita ya mantap sih ntar poinnya gitu. Atau enggak naiknya lumayan tinggi gitu. Karena ini juga terakhir nih ya, terakhir dari gue kenapa kalau misalnya ini namanya Solimarch biar gampang bacanya ini. Di ICT ranknya, dia ICT-nya ranknya rata-rata di atas 25. Indeksnya dia di peringkat 15 dari 235 midfielder. Overallnya 31 dari 576 pemain di FPL. Jadi kalau gua misalnya kalian masih butuh midfielder murah tapi suka bikin chance bikin gol, gua saranin Solomon March dari Brighton gitu. Nah, kedua Amar nyaranin Leeds ini Matthews Clich. Kenapa Matthews Clich? Jadi Matthews Clich ini kalau gue udah pantau ya dari game week 1 dia itu udah inilah menarik lah. Dia gelandang bukan gelandang serang, tapi dia suka maju ke depan terus udah gitu cukup aktif terlibat di ini dalam mencetak gol lah. Dia ada 6 chances dari 4 kali bertanding. Terus udah gitu di 2 game pertama juga poinnya tinggi masing-masing 9 poin. 9 poin ya? Iya, di game 1 lawan Liverpool, game 2 lawan Fulham itu 9 poin. Dan ini kalau buat yang langganan di Atletik ya, ada artikel terbaru dari beat writer-nya buat Fantasy Premier League itu dia namanya Penalty FC. Nah, si Matthews Clich ini termasuk di dalamnya. Dia ngambil penalti, jadi dia masuk. Iya, betul, ngambil penalti Clich. Dan seperti yang kita tahu, perihal pengambilan penalti di FPL itu jadi kunci. Dan harganya juga murah. Iya, harganya cuma 5,6. Iya. Sebenarnya ini dari awal-awal kita bikin podcast ini tuh gue udah mau saranin dia, cuman muncul Dominic Calvert-Lewin, terus udah gitu kemarin Patrick Bamford sempat jago, jadi akhirnya datang juga kesempatan buat gue mengagung-agungkan Matthews Clich. Dan selain Matthews Clich sebenarnya pemain-pemainnya Leeds lu pantau deh tuh, saran gue itu aja. Betul. Dallas, Luke Ayling lu pantau deh tuh. Iya. Pemain Leeds ya. Pemain Leeds. Matthews Clich. Kalau lihat di schedule ini lawannya Wolves, Aston Villa, Leicester, Crystal Palace, FDR 3, cuman FDR doesn't mean nothing ya sekarang ya. Jadi mungkin kalau mungkin ini Matthews Clich menurut lu buat short term apa long term investment? Gue sih menjadikan Matthews Clich ini sebagai long term differential. Long term differential, oke. Karena kan dia harganya murah. Gelandang-gelandang lu kan ada Kai Havertz, ada si Harvey Barnes,
ada Muhammad Salah, ada Kevin De Bruyne. Jadi kayak orang kelimanya tuh klik gitu. Jadi nanti gue bakal menyesuaikan tuh gimana, apa kalau match up-nya Leeds lagi bagus, gue pasang klik. Kalau match up-nya Fulham lagi bagus, gue pasang Mitrovic kayak gitu. We'll see about that. Tapi kayak pemain murahnya gue ada di klik ini. Klik jadi ya? akan keep selama mungkin sampai ada yang bisa menggantikan dia. Oke, nah ini kalau gue kasih lihat dikit, ini klik heat map-nya dia ini ya lumayan nyebar ya. Ini kiri kanan depan belakang ya. Berarti dia mainnya agak-agak box to box juga ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ini dia nyebar ini ada influence dari gaya mainnya Bielsa juga yang emang menerapkan pressing yang begitu intens, high pressing. Terus udah gitu juga dituntut untuk involve di setiap skema serangan. Jadi ya makanya buat gue dengan harga 5,6 itu worth it lah buat jadi differential. Walaupun bukan premium yang udah pasti sering cetak assist atau gol, murah, secara statistik dan peluang nggak gitu kalah, why not? Oke. Nah itu Amar nyaranin Matheus Klich. Next, ini Nuha. Nah, Nuha nyaranin teammate-nya Solly March yang tadi gua saranin. Ini Nuha nyaranin Leandro Trossard yang kalau gua lihat di starting lineup ya ternyata dia out of position. Nah, FPL peraturan esensial, out of position tuh wajib. Karena nih midfielder Leandro Trossard hitungannya jadi striker. Kenapa? Selain out of position, kenapa menurut lo? No. Leandro Trossard ini gue tuh juga sebenarnya udah memantau dia ya, apalagi pas ketika lawan Manchester United, pas lawan MU itu kan bisa dibilang Trossard tuh sangat shining lah dengan dia cetak bukan asis, jadi creative chances. Itu gue udah pantau dulu situ tuh. Dia memang playing well juga. Terus juga kalau dilihat dari heatmap dia tuh dia benar-benar sangat aktif di bagian depan ya. Iya, nah nih kalau gue kasih lihat heatmapnya nih, tuh heatmapnya dia depan di setengah garis depan mulu ya mainnya. Depan ya benar. Jadi dengan si Brighton ini bermain 3-4-3, Trossard-nya dimainkan sebagai di bagian kanan aslinya. Iya kanan. Tapi lumayan panas kanan nih. Tapi dengan 3 penyerang depannya Brighton ini dengan Neil Maupay, Aaron Connolly dan Leandro Trossard, mereka tuh bermainnya fluid. Jadi bisa ganti-gantian, bisa posisi, kadang Maupay yang ke depan, kadang Trossard yang ke kiri, kadang Connolly yang ke kanan ya. Mereka bisa bermain fluid. Nah, itu dia kenapa Trossard itu dia kan juga ini ya dengan sangat aktif banget dengan chance. Apalagi dia juga pernah assist juga, sering assist, corner assist juga. Dan kelemahan dia tuh memang dia tuh kalau membuat shot itu memang belum terlalu akurat. Kalau dibandingin sama Solly March, memang untuk secara akurasi tendangan Solly March lebih unggul. Iya. Tapi Leandro Trossard ini adalah primary creator dari Brighton. Jadi hampir semua assist itu rata-rata datang dari dia. Iya. Oke. Karena key passes-nya juga Trossard 8 ya. Tadi kan si Solly March kan 5. Nih Trossard 8. Lumayan ya. Nah, sih ya Trossard ini memang menarik sih. Jadi dan dia yang punya dia juga masih belum banyak, masih sekitar 2,3%. Iya tuh, wah gila nih diferensial banget 2,3. Masih bisa ya buat cadangan lah. Kalau misalnya match up-nya belum terlalu bagus, bisa lah ditaruh Trossard. Tapi kalau misalnya match up-nya lagi oke, just put him in your squad. Nah, iya karena juga naruh pemain mahal di bench sayang juga ya. Betul. Iya kan? Buang-buang duit jadinya. Nah, itu saran-saran dari kita. 3 pemain yang mungkin kalian pengen beli atau kalian watchlist dulu. Nah, terakhir ini tim gua yang bakal gua mainin di game week 5. Jadi kipernya gua masih pasang Darlow. Karena Darlow gue lihat schedule-nya ini juga ya sebenarnya lumayan berat sih sampai buat 4 game ke depan. Karena ya kalau misalnya dari base dari FDR nanti lawan MU. Cuman MU ya lu tahu kan MU lagi badut banget kan. Nah lagi badut banget nih MU. Week 6 ketemu Wolves. Nah Wolves gue gak tahu nih Wolves gimana nih kabarnya kan. Karena kan yang kemarin lumayan banyak pemain Portugal. Karena kan sebenarnya tuh Wolves itu ibaratnya
timnas Portugal di Liga Inggris ya. Banyak banget pemain Portugal itu. Banyak banget. Portugal 2.0. Nah, setengahnya coy. Nah, setengahnya makanya kan. Week 7 gua rada ngeri sedap nih karena ketemu Everton. Ketemunya siapa? Dominic Calvert-Lewin. Nah, ini kayaknya nih gue pasti nabrak. Week 8 ketemu Southampton, ada resiko ketemu Danny Ings, cuman kayaknya gue bakal tetap Cardarlo karena makin diserang makin banyak save. Kalau misalnya clean sheet, alhamdulillah, poinnya langsung meledak tuh. Gitu. Makanya gue pasang Cardarlo. Terus backnya gue pasang Serge Aurier. Cuman gue masih lihat kondisinya dulu nih. Tapi ini kan Aurier kan baru main juga nih di week 4 kemarin lawan MU ya, dan bikin gol sama assist. Tapi kayaknya back kanannya Spurs gak ada kompetisi ya kayaknya ya. Ada Matt Doherty sebenarnya. Mike Doherty. Oh, Doherty ya. Itu makanya. Nah, jadi gua masih menunggu konfirmasi dari Patrick Van Aanholt. Gitu. Jadi kalau misalnya Van Aanholt-nya benar sembuh, nih kemungkinan gue bakal jual Aurier. Mitchell-nya bakal gue ganti. Ini ada back Wolverhampton, harganya 4 juta doang. Kemarin dia bikin 9 poin. Itu namanya Max Killian nih. Nih, gue kasih lihat namanya Max Kilman. Nah, Max Kilman kemarin bikin 9 poin. Bonus poinnya paling gede. Nah, jadi sambil nunggu si Johnny cedera. Ini kan yang cedera di Wolves kan backnya lumayan baik nih. Nih Wolverhampton gue kasih lihat ya. Nih Wolverhampton yang cedera lumayan baik kan nih. Johnny cedera kan. Johnny itu kan kemarin kan salah satu back tengah alternatif kalau misalnya kalian gak mau beli Van Dijk atau misalnya ya back-back yang mahal. Nah ini kan Johnny kan. Cuman Johnny cedera nih. Dan kalau gue kasih lihat nih Johnny cederanya nih knee injury unknown return date. Nah jadi kalau misalnya Van Aanholt sembuh, kemungkinan besar gue bakal jual Aurier ke Johnny. Mitchell gue jual ke Van Aanholt gitu. Nah terus gue beli Lemty. Nah Lemty kan katanya masih pemulihan nih. Cuman gue baca di reportnya dia udah latihan. Nah Lemty ini ketemu Crystal Palace. Berarti kan gue ini bakal nabrak ke Zaha. Cuman gak apa-apa. Karena Brighton juga buat next fixture-nya juga lumayan ya, ada yang berat ketemu Tottenham, tapi ada yang kemungkinan bisa return pas lawan West Brom sama Burnley. Terus nah backnya Arnold gua ganti ke Robertson karena kalau gua lihat-lihat lagi kayaknya ini ya Mar, kayaknya Robertson gimana Mar? Menurut lu lebih worth Robertson apa TAA? Sebenarnya kalau mau cari apa dulu nih, cari clean sheet ya dua-duanya pasti dapat. Pasti. Kalau soal FPL, sorry gue fokusin. Kalau misalnya manajer ini butuh ini yang tipenya yang ngasih chance-nya banyak, yang kemungkinan ngasih assist-nya banyak, lebih worth Robertson atau TAA? Masih tren sih. Masih tren ya? Masih tren karena skill juga memang yang lebih fasih pegang bola, yang lebih sering kasih umpan-umpan silang, umpan-umpan terobosan dari sisi kanan itu memang tren. Di musim lalu tren itu masuk ke jajaran pemain yang bikin peluang paling banyak. Nomor 2 apa nomor 3? Kalau salah nomor 2, nomor 1-nya Kevin De Bruyne. Jadi ya bicara peluang, bicara kasih chance, bicara assist, bicara poin FPL, sebenarnya masih ke tren sih, walaupun ya Andrew Robertson juga nggak jelek gitu. Tapi kalau harus pilih satu, gue sih Alexander Arnold. Ya. Kalau Amar sebagai fans Liverpool, Alexander Arnold, cuman lagi-lagi gue ini sebenarnya timnya masih belum fix karena gue masih menunggu beritanya Van Aanholt. Kalau misal Aanholt sembuh, nah gue bakal ubah, nanti gue bakal upload squad final nanti beberapa jam sebelum game week 5 mulai besok. Ini kan jam 5 kan, jangan lupa besok jam 5 sore deadline game week 5. Nanti juga squad Amar sama Nuha yang final bakal kita upload di Twitter kita @WRKP_FPL.
Tengahnya gue pasang Salah, walaupun memang resiko goalless draw-nya tinggi ya. Everton lawan Liverpool, tapi gak apa-apa gue pasang. Cuman kaptennya gue kemungkinan besar bakal pasang di Son. Walaupun katanya Gareth Bale udah balik latihan. Nah, gue mau bahas dikit nih ya. Gimana nih, Mar? Gareth Bale kalau misalnya balik lagi, apakah potensi Son bakal menurun apa gimana? Atau malah jangan Harry Kane? This is a tough question karena dia masih di La Liga sama Madrid pun gue jarang nonton. But one thing for sure that after I talk to my friends terus sedikit baca-baca, Gareth Bale itu nggak sama kayak pas Gareth Bale in his prime. He's past his prime. Terus udah gitu Son secara form lagi bagus. Once again, lu selalu bilang form over fixture. Menurut gue sih Bale datang nggak akan sebegitu pengaruhnya sama performance-nya Son. Dia cuma jadi tambahan yang nice to have, tapi nggak akan stole the spotlight. Kan yang dia khawatirkan sebenarnya itu stole the spotlight atau poinnya FPL-nya Son jadi jelek. I don't think so, kayaknya sih nggak gitu. Tapi yang jelas bakal jadi a great addition buat Spurs, dan mungkin malah poinnya bisa nambah karena Bale bukan ke goal scoringnya tapi bisa lebih ke assist, atau mungkin nanti assistnya dari Son buat Bale. It's always nice to have a great player on your team. Intinya sih itu. Take it on the positive side aja. Iya. Oke, nah next gue pasang Zaha yang gue bilang di week kemarin bagus buat investment lama karena ini dia schedule lumayan bagus sampai week 17. Kalau misalnya sampai week 11 ini FDR-nya rata-rata 2 tuh kan, main banget kan Zaha. Sama terakhir gue kemarin beli Jack Grealish karena Grealish tuh gokil ya sebenarnya ya. Makanya gue dengan berhati gue keluar dari perkumpulan pecinta Harvey Barnes, maaf ya. maaf nih, habisnya Grealish gokil sih, gila nih orang. Nih menurut gue walaupun ketemu Leicester dia ada chance sih. Kalau menurut gue ya, menurut gue dia bakal ada chance sih buat bikin nyumbang gol atau assist. Karena dia juga startnya kan jadi striker kan, out of position si Grealish. Nah, penyerangnya gue pasang Callum Wilson, pemain terbaik FPL sekarang. Enggak terbaik juga sih sekarang. Kayaknya sih menurut gue masih Son ya. Ya, mungkin yang trennya lagi gila-gilaan ini formnya Dominic Calvert-Lewin sama Harry Kane. Nih, jujur gue masang dua pemain dari satu tim itu. Kalau kebanyakan gue rada ngeri. Ini man gue 3 pemain dalam satu tim nih, Spurs. Nah, Aurier kayaknya gue bakal ganti karena masih ada Doherty ya. Apalagi back kiri kemarin kan yang main si Region ya kemarin ya. Region. Nah, gue rada ngeri nih. Ngeri sedap nih Aurier, tahu-tahu Mourinho ikut-ikutan kayak Pep dirotasi gitu kan. Nah, bete ntar gue gak ada poin. Nah, itu tim gue. Yang kedua ini timnya Amar dulu ya. Nih, timnya Amar, gimana Mar? Lu kalau kiper kan masih Matthew Ryan ya. Terus backnya TAA James Justin sama Lemty, gimana Mar kalau yang back? Gini. Jadi di game week ini gue nggak bisa ganti apa-apa setelah wildcard, jadi gue coba akalin seada-adanya aja. So pertama gue masih Ryan untuk kipernya lawan Crystal Palace. Harapannya sih bukan harap bisa dia dapat shootout terus kayak gitu save-nya banyak. Gue lebih ngarep ke clean sheet ya, hopefully ya. Bisa clean sheet karena kan di sini ada Lemty juga nih gue nih, jadi poinnya bisa gede di situ. Terus buat back ada ada Justin lawan Aston Villa. Terus Alexander Arnold lawan Everton. Ini juga it's a bit of a risk pasang dia karena gue tahu ini game bakalan jadi banyak gol nih, tuker-tukeran gol. Tapi ya harapannya bisa ada 1 atau 2 assist dari Alexander Arnold. Oke. Next ke gelandang. Nih, gandeng lu pasang Salah, Havertz, Klee sama Barnes gimana nih? Gue ini rada bingung ya buat memulai season di FPL karena kalau lu main
NFL Fantasy, lu tuh udah bisa tahu pemain mana yang dihindari kalau ketemu tim apa. Misalnya, iya benar-benar. let's say defense yang lagi hot itu kalau di NFL tuh Indianapolis Colts. Jadi kalau lu punya pemain yang lawannya Colts, lu hindarin. Tapi nggak gitu di FPL. Di FPL itu any player can score against any team. Semua pemain bisa score lawan semua tim gitu. Makanya Gue belum bisa nangkep polanya apa. Jadi I'll stick with what I have right now. Salah pasti bisa cukup yakin gue bisa cetak gol banyak lawan Everton. Havertz lawan Southampton bisa kasih kontribusi. Tadi udah gue jelasin. Harvey Barnes ini lawan Aston Villa big match ini, peringkat 1 lawan peringkat 2. Oh iya. Gue mau kasih sedikit disclaimer buat Harvey Barnes yang kemarin udah dipuja-puja. In Harvey Barnes defense, game minggu lalu itu dia mainnya bagus. Iya, berarti kalau FPL aspek fluknya gitu ya. Kalau FPL aspek itu fluk aja itu. Nggak seksi, nggak menarik. Tapi sebenarnya kemarin tuh ada satu yang dia cetak gol tapi dia disallow. Disallow. Dan di luar itu juga dia mainnya bagus, suka sumbang serangan, suka kasih operan killer ball. Jadi apa ya? Nggak bijak aja untuk secepat itu menyerah sama Harvey Barnes. Maaf ya. Gue bisa langsung jatuh hati sama Grealish. Ya, FPL begitu sistem penilaian. Iya, FPL emang gitu sih ya. Iya. FPL tuh gitu sih. Jadi kayak pemain-pemain yang sebenarnya kalau dilihat eye test mungkin pandit-pandit bola gitu bakalan setuju kalau Harvey Barnes mainnya bagus. Cuman sekali lagi FPL tuh nggak kasih nilai buat. Iya. Betul banget. FPL tuh kalau ngasih attempt key passes banyak atau sebanyak apapun tapi kalau nggak menghasilkan assist ya nol. Yang dilihat hasilnya. Gitu. Prosesnya. Nah, Mar, sebelum kita moving on ke forward, ini kan Havertz. Cuman kemarin udah ada infonya Pulisic sama Ziyech udah balik lagi latihan. Gimana nih, Mar? Potensi Havertz? Balik lagi nunggu kayak lu sih nunggu menjelang deadline karena gue di bench itu masih ada De Bruyne. Iya masih De Bruyne. Anytime ada pemain gue yang kira-kira nggak dimainin, gue bisa naikin De Bruyne karena kan De Bruyne juga dia masih doubtful, belum tentu main, belum tentu dicadangin. Tapi ada peluang-peluang di mana dia akan dimainkan. Jadi ya I'm pretty much safe. Tinggal gue nggak boleh lupa aja untuk ngecek. Jangan lupa pasang alarm, nanti kalau lupa aduh. Sedih nih hati. Nah, terakhir forward Calvert-Lewin. Musuhnya FPL tuh selain selain lu nggak well informed adalah lu nggak disiplin, lu lupa. Apalagi kalau matchnya di tengah-tengah week ya, mainnya juga jam 2 pagi sini lagi. Aduh tuh. Kadang-kadang kan lu sambil kerja atau ada yang sambil sekolah. Nah, itu tuh. Kalau lu nggak disiplin, nggak ngecek, ya itu sih yang bikin kalah sih. Nah, benar. Nah, terakhir forward Calvert-Lewin, Bamford sama Mitrovic. Calvert-Lewin nggak usah ditanya. Nah, kalau Bamford Mitrovic gimana? Bamford lawan Wolverhampton tadi sempat disinggung bahwa Wolverhampton ini sekarang lagi rada-rada sulit gara-gara ada 5 pemainnya yang main sama Cristiano Ronaldo. We'll have to see about them going forward gitu. Apakah bakalan mainin pemain-pemain yang non Portugal, which is lebih dari setengah ya. Iya, gila loh. Cuman banget ambil Portugal. Ini it's just because I don't really have a choice. Gue sebenarnya mau cari gantinya, mau coba nyari dulu entah Michael Antonio atau siapa gitu, mau carilah. Cuman ini karena gue nggak ada transfer, jadi sekarang gue pegang dulu karena dia striker nomor 1-nya Fulham. Oke. Mitrovic? Ya itu tadi Mitrovic. Mitrovic tadi ya? Oke. Gue pegang dulu nih gara-gara pegang dulu ya. Pilihan. Oke. Nah, itu timnya Amar buat game week 5 tapi masih belum fix ya karena pasti ada berita-berita yang mengejutkan. Nah, terus terakhir nih timnya Nuha. Nah, ini timnya Nuha gue kasih lihat. Benchnya nggak usah dikasih lihat ya.
Nah, startingnya pastinya lah kan karena starting yang ngasih poin. Iya. Kipernya Martinez, Leicester. Gimana nih? Yakin nih pakai Martinez walaupun nanti diserang sama Vardy Ces? Untuk Martinez gue sih nggak terlalu berharap dia bakal namanya clean sheet. Jadi ya untuk set of keeper mungkin agak akan gue sedikit korbankan mungkin ya untuk masalah poinnya. Jadi karena ya lawannya Leicester dengan Jamie Vardy dan Harvey Barnes dan teman-temannya, gue nggak terlalu yakin Aston Villa ini bakal clean sheet ya. Entah itu dari defensifnya. Jadi ya gue sih tidak terlalu mempermasalahkan kalau Martinez nggak ada poin. Oke. Kalau backnya Robertson, saya sama Chilwell. Nah, Chilwell kan kemarin sudah gimana nih? Apakah nanti kalau misalnya injury report dari Frank Lampard bilang Chilwell cedera, kira-kira lu mau ganti siapa? Gini. Jadi kan ini kan gue di game week 5 ini mengaktifkan wildcard ya. Kayak gue wildcard juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada injury report atau apa, ini sebenarnya squad belum final ya. Jadi sama gue juga ya. Amar juga belum final ya. Masih belum nunggu lagi, kita akan aktif wildcard. Jadi gue bisa memantau nih kira-kira pemain siapa yang bisa masuk atau bisa yang keluar. Jadi untuk back 3 di belakang ini gue masih tetap ada dua pemain yang gue percaya, Andy Robertson sama Roman Saiz. Dan untuk Chilwell ini ya gue sih nggak mau menjadi kayak prisoner of the moment gitu loh. Ya Chilwell pemainnya bagus kemarin, memang poinnya banyak. But ya let's see what it goes lah nanti kalau misalnya injury reportnya bagaimana. Ini kan di sini kan kuning nih, masih ada chance-nya 75%. Iya. Gitu. Oke. Tengahnya pasang James, Son, Grealish sama Salah. Ini berarti ini kalau gue lihat pemain lu ada duo dari satu tim, ada dua ya. Ini James sama Calvert-Lewin, Son sama Kane. Nah, ini gimana nih? Plan lo? Kalau yang Everton, James sama Calvert juga ya. Jadi gue masih menunggu keputusan final nanti dari injury report, karena jujur gue agak sedikit gambling juga dengan adanya dua pemain dari dua tim ini. Dan ini nggak cuma Everton sama Spurs doang ya, gue juga ada Aston Villa nih. Oh ya, Aston Villa iya bener. Sama kalau Liverpool sebenarnya nggak apa sih kalau Beckham tapi dengan gue cukup percaya ya dengan 4 squad yang ada di sini dengan Rodriguez, Son, Grealish, Salah. Gue sih nggak terlalu ekspektasi Liverpool sama Evertonnya bakal high scoring juga, tapi at least Rodriguez sama Salah nih bisa ya at least creating chances lah. Mungkin kalau gol mungkin ya bisa aktifnya dapat poinnya dari mereka dua orang ini. Gitu. Oke. Berarti ini juga kalau gue cek squad lu kayak gue yang udah gak ada Harvey Barnes ya. Lu ganti siapa Harvey Barnes? Gimana ya? Ini ya untuk konteks final ya no point ya. Sorry to say. Aduh, Amar mereka kesel nih. Amar geleng-geleng. Aduh. Yang sabar. Main FPL itu maraton. Iya kan gue bilang. Berarti lu kayak gue juga, jatuh cinta sama permainan Grealish apa gimana? Jatuh cinta sih enggak, cuman sayang untuk dilewatin sih. Nah, itu aja. Oke. Nah, terakhir depannya Calvert-Lewin, Kane dipasang kapten sama Bamford. Nah, lu kapten tapi vice kaptennya di Son. Jadi gimana nih mau kaptennya Kane apa Son? Ini gue mengaktifkan lagi Harry Kane karena minggu kemarin kan gue jual ya. Karena gue kayak masih belum percaya kalau dia bakal ngegolin. Taunya pas lawan MU dia ngegolin kan. Ngegolin sama ngasis lagi, dia kan jadi tukang asis sekarang ya. Iya. Tukang asis. Gak mau wildcard terus aktifin lah, jadinya yaudahlah gue kembali percaya lagi dengan Harry Kane. So ya I choose him as a captain. Dan ya masih dengan Calvert-Lewin, dengan Patrick Bamford. Jadi ya gue cukup percaya lah dengan front squad yang ada di depan ini. Oke, nah itu Pocket baby, let's go. Nama? Patrick Bamford, man. Patrick Bamford ya. Yes, gue masih percaya sama Patrick Bamford, man. Oh yes, nah tuh jadi ini squad kita bertiga, jadi itu aja buat podcast hari ini. Gimana kalau kalian masih bingung atau misalnya mau beli siapa tapi kurang yakin, kalau kita saranin tunggu nanti malam pas injury report dari pelatih
Premier League siapa aja, siapa tahu kalau misalnya lu mau beli Toto cedera nggak jadi, nah kan untung daripada lu udah beli terus cedera, terus free transfer lu kepake, nah udah itu zong dah tuh udah kelar deh. Nah jadi itu podcast kali ini. Thank you banget yang udah nonton di YouTube, thank you banget udah dengerin di Spotify. Yang di YouTube jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload. Jangan lupa seperti biasa H-1 sebelum game week langsung nonton, langsung adaptasi tim lu, mau beli atau jual siapa, sama setting tim lu. Dan jangan lupa pasang alarm buat deadline besok jam 5 sore hari Sabtu tanggal 17 Oktober. Terus juga di bawahnya Nuha tuh gue udah tulisin Twitternya juga di WRKP_FPL. Nanti kita setiap hari kerja gitu misalnya yang atau hari-hari nggak ada FPL, kita infoin siapa aja harga yang naik atau turun, atau misalnya kita bakal bikin pertanyaan atau mungkin sindiran yang agak pedes dikit-dikit aja kalau misalnya buat pemain-pemain yang underperform atau gimana gitu. Nanti tungguin aja. Jadi udah itu aja buat podcast hari ini. Thank you banget Amar udah join seperti biasa sama Nuha. Thank you banget udah join. Dan jangan lupa semoga di week 5 kalian bisa panah hijau. Jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you di episode selanjutnya. Salam panah hijau ya. Dadah.